Pak Mbah. Mbah ya. Mbah. Itu Pak Dik. Nggih. Lho kok nggak sadar nggih. Pak Dik dari tahun 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini baru ya, di baru. Kapan Pak? Bulan yang lalu ya Pak Diki ya. 1 bulan ya. Mei. Ya. Mohon perkenalan, nama saya Marsudi. Jadi saya tinggal di sini dengan 7 anak saya. Tapi yang di sini cuma 5. Jadi yang 2 ikut D-nya. Oke, anak saya 7. Istri enggak ada. Jadi sudah pisah, saya mohon maaf. Jadi saya sendirian. Nama sudah. Tinggal saya di sebelahnya Pak Didi, jadi rumahnya Pak Ali. Bekasnya Pak Ali. Sebelahnya Pak Eko. Saya memperkenalkan diri, mungkin nanti kalau ada sesuatu yang saya perlu, saya mohon informasi bagaimana saya seharusnya di sini. Mungkin saya belum tahu tata caranya, jadi sementara ini saya belum mengeluarkan iuran apa-apa, mengikuti iuran apa-apa. Saya kira itu dulu Pak ya, sudah cukup. Kita Pak dulu di mana itu? Nah. Saya sebelum di sini tinggal di RW 25, saya di RW 26, di belakang posyandu RW 26 tepatnya. Karena di situ kontraknya habis, saya harus lengser, harus pergi. Terpaksa harus tinggal di situ. Nah, soalnya masih ada anak yang sekolah di SD Situda Barat. Dari kelas 5 naik ke kelas 6, yang kemarin kelas 6 sudah ujian. Alhamdulillah sudah lulus, tinggal cari sekolahan nanti Pak. Itu jadi pekerjaan saya PNS Pak. PNS saya dari pajak dulu. Jadi saya dari Wates, pensiun di Wates tahun 2009. Kemudian tinggal di Mojosongo tahun 2014 di RT RW 25. RT 2 RW 26 RT 2 pindah ke RW 1 dan di sini pindah lagi RW 25 RT 1 gitu Pak. Matur sembah nuwun sebelumnya, mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marsudi untuk sekalian biar selesai ini untuk kewajiban dan sebagainya untuk sakit terakhir agar warga baru ini mengerti kewajiban yang harus diikuti atau dilaksanakan di hari tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih atas kawan Bapak semuanya, warga RT 1 RW 25. Tak lupa mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul memenuhi kesepakatan kita yang setiap bulan, yang semestinya tanggal 10 karena permintaan atau kesepakatan warga kemarin diundur tanggal 11. Berikutnya tak lupa juga kita kirimkan salam pada Nabi kita Muhammad SAW yang kita nantikan sawahnya nanti di zaman akhir. Yang berikutnya saya berterima kasih kepada Pak Bayu yang telah
berkesempatan istilahnya dalam pertemuan pada malam hari ini, yang juga secara khusus ada paketnya nyata ya, ya. Malah ada usulan Pak Bayu, kalau Pak Bayu nanti di hair gimana itu Pak, arisannya Pak Bayu lagi gitu. Nanti ada Pak Patria. Pak Patria. Nah dulu Pak Bayu, sekarang Pak Patria gitu ya. Jadi terima kasih atas penerimaan warga pada pertemuan pada malam hari ini Pak Bayu, dan sekaligus mungkin paketnya, dan mudah-mudahan atas kebaikannya bisa mendapatkan sebagai amal baik panjenengan. Kemudian kepada yang ketiga tadi telah memperkenalkan diri warga kita yang baru, yaitu Bapak Marsudi, yang sudah kira-kira hampir 2 bulan yang lalu atau 1,5 bulan yang lalu tempat saya menyalahkan kakak terkait dengan kepindahan beliau. Nah terkait ini akan saya sampaikan Pak Marsudi apa-apa yang telah menjadi kesepakatan warga di RT 01 RW 25, yang antara lain secara rutin yaitu pertemuan tiap bulan, mestinya tanggal 10 kalau tidak ada perubahan. Kemudian ada beberapa terkait kegiatan, antara lain kegiatan ronda, kegiatan kemudian pasang jimpitan, terus kemudian ada kegiatan mungkin secara insidental seperti kerja bakti atau apa dan sebagainya, mungkin ada pemberitahuan, dan juga seperti pembayaran iuran antara lain dana sosial, terus kemudian juga ada kas untuk RT, ada juga yang arisan ini kalau berkenan karena sudah dimulai beberapa bulan yang lalu. Terus juga ada apa ya, yang pembangunan dan sebagainya. Nanti bisa menyesuaikan ya, kalau mungkin pas belum apa ada rezeki ya, yang penting hadir terus menyampaikan, mungkin besok di rapel atau gimana sesuai dengan kemampuan mestinya. Jadi intinya pertemuan ini hanya kita sadari bahwa ini sudah kesepakatan yang sejak lama. Jadi sejak warga di sini itu berdomisili di sini lah. Itu pertemuan rutin seperti ini telah diselenggarakan. Jadi ya monggo kalau yang mungkin kebetulan ada kepentingan, sedang ada kerepotan dan sebagainya, menyampaikan sehingga tidak ada praduga, tidak ada rasa-rasa yang tafsirnya itu negatif. Ini oh ya monggo, ini monggo. Tadi lupa, monggo ini yang sambil dirapi snack makannya yang telah tersedia. Jadi karena sudah sepakatan ya monggo kita mengutamakan kalau tidak ada kebetulan waktu yang bersamaan dengan acara yang lebih penting. Sering sudah saya sampaikan bahwa di samping pertemuan ini merupakan suatu kewajiban untuk saya karena sudah ada aturan kesepakatan ya, walaupun sifatnya itu di tingkat RT ini sudah menjadi aturan.
karena aturan atau ketentuan undang-undang itu sebenarnya dasarnya diawali dari kesepakatan. Nah ini kalau apa istilahnya peraturan di sini walaupun tingkat RT, namun ini sudah menjadi kesepakatan warga, menjadi peraturan. Jadi ini menurut saya warga harus mentaati aturan atau peraturan yang telah disepakati sendiri. Nah ini sehingga warga yang dari luar yang masuk dan tinggal di RT 1 hendaknya menyesuaikan. Dan kita saya kira juga tidak terlalu saklek kalau memang ada kepentingan keperluan yang sifatnya tadi saya katakan urgent, ya monggo. Namun ada pemberitahuan lah, jadi tidak ada prasangka yang negatif kepada yang bersangkutan. Dan ini kembali juga kepada hakikat kita sebagai manusia, makhluk sosial yang antara satu dengan yang lain saling membutuhkan. Tidak ada orang yang bisa hidup layak. Menurut saya tidak ada orang yang hidup layak tanpa peran atau kontribusi dari orang lain. Nah ini sehingga kalau kita berusaha menyadari bahwa kita itu manusia, makhluk sosial yang tidak bisa hidup dan berdiri sendiri tanpa melibatkan orang-orang lain, sehingga mari kita pegang pengertian atau kesadaran tentang hidup bermasyarakat ini benar-benar kita pahami, kita pegang, dan sehingga harapan kita di mana kita berdomisili, di mana kita berada itu tercipta suatu kondisi yang nyaman, yang damai, tidak saling mencurigai, tidak saling memfitnah, menjelek-jelekan dan sebagainya, karena sudah ada unsur keterbukaan. Mungkin sebagai ketua RT, walaupun saya belum ditetapkan ya, tapi mungkin sementara ini perlu saya sampaikan terkait kondisi seperti tadi perlu kita ciptakan, perlu kita jaga sehingga tadi supaya terjadi suatu wilayah di mana kita berdusun itu damai, nyaman, tidak saling menjelek-jelekan, memfitnah. Jadi tujuan kita hidup kan mencari hidup yang damai. Sebenarnya lingkungan yang damai itu suatu anugerah yang menurut saya paling penting. Karena kalau kita berada di lingkungan yang tidak nyaman, tidak damai, ya kita orang hidup kalau tidak damai, tidak nyaman, tidak tentram, ya sudah tujuan hidup kita akan hilang. Tujuan hidup ini hidup yang damai sejahtera kok. Nah untuk damai sejahtera tadi ya kita harus berusaha, harus kita yang mewarnai, harus kita yang mampu mengkondisikan seperti itu. Makanya kita tadi depan kita sampaikan terkait dengan aturan-aturan yang terkait dengan KRT di sini. Mungkin sementara itu sebagai pembuka kata saya, barangkali nanti lanjutkan aturan lain-lain, monggo. Barangkali ada usul saran yang perlu disampaikan untuk ditindaklanjuti dan lain sebagainya. Mungkin sementara itu, sementara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Pak RT. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu informasi yang pertama, yaitu kemarin Mas Sekti Tri Wicaksono itu sudah minta surat pemecahan KK dan pindah ke Blitar. Walaupun ini dalam proses pengurusan, tapi ini sudah menjadikan informasi. Monggo nanti untuk adminnya warga nanti bisa dikeluarkan ya, karena beliau sudah menyatakan mau pindah karena sudah menikah. Kemudian yang kedua, ini tadi ada pengumuman dari kelurahan
yang sudah di-share ke grup. Walaupun ini sudah yang kedua kali, tapi ini mengingat bahwa pengurus RT periode 2019-2024 ternyata sudah 5 tahun ini diminta untuk tetap menjalankan tugas yang terkait dengan kepemerintahan sampai dengan nanti pengurus RT baru, pengurus RT yang baru periode 2025 sampai 2030 dilantik. Ini demikian dua informasi yang bisa kami sampaikan. Untuk acara berikutnya yaitu laporan-laporan dimulai dari Pak Bendahara.